Malam itu, langit terlihat begitu cerah, dihiasi oleh cahaya bintang yang berkelap-kelip dan rembulan yang memagari setiap sudutnya. Hembusan angin malam menjelang masuknya musim kemarau terasa begitu dingin menusuk sampai ke dalam tulang. Dari kejauhan, di antara gelapnya jalan yang tanpa penerangan, Amir, seorang pria berusia sekitar 20 tahunan, dengan lesu mendorong gerobak bubur kacang hijaunya. Ia hendak pulang menuju ke rumah. Wajahnya terlihat begitu murung karena sedari pagi hingga malam hari jualan bubur kacang hijaunya masih banyak tersisa dan hanya laku 3 mangkok saja. Jelas penghasilannya hari itu selama berjualan dari pagi sampai malam, jadi tidak akan bisa menutupi modal yang sudah ia keluarkan. Beban di kepalanya pun terasa semakin bertambah karena mulai pusing memikirkan tunggakan biaya kontrakan, biaya makan sehari-hari, dan juga biaya pengobatan Bu Marlina, ibundanya yang mulai sakit-sakitan. Hati Amir terasa begitu sesak karena ia merasa gagal menjadi seorang anak. Maafin Amir ya Bu, Amir masih belum bisa bahagiain Ibu, batinnya dalam hati. Ketika masuk ke dalam kontrakan, seorang wanita parubaya menyambutnya dengan penuh senyum. Amir berpura-pura memasang wajah ceria dan membalas dengan menyunggingkan senyum meskipun hatinya masih terasa sangat langsa. "Bagaimana daganganmu hari ini?" tanya Bu Marlina. Amir tidak langsung menjawab, melainkan ia langsung mencium punggung tangan wanita yang sudah melahirkannya itu. Kemudian ikut duduk di sebuah kursi plastik tepat di samping Bu Marlina. "Seperti biasa Bu, sepi," sahut Amir dengan suara pelan. Amir pun sudah tak lagi bisa menyembunyikan kekecewaan yang kini menyelimuti dirinya. Bu Marlina sejenak terdiam. Dia seperti bisa merasakan beban berat yang kini sedang dirasakan oleh anak bungsunya itu. "Maafkan Ibu ya Mir, karena Ibu malah menambah beban hidupmu. Hidupmu itu sudah susah. Dengan adanya Ibu malah membuat kamu makin susah," ucap Bu Marlina dengan suara bergetar seperti menahan tangis seraya menundukkan wajahnya yang kini sudah mulai dihiasi keriput. Amir yang mendengar ucapan dari ibunya tersebut langsung beranjak dari kursi plastik yang sedang didudukinya itu. Kemudian ia duduk berjongkok persis di hadapan sang ibu, seraya memegang kedua tangan Bu Marlina yang mulai dipenuhi keriput. "Ibu jangan pernah bicara seperti itu lagi ya. Amir ikhlas berkorban apapun demi Ibu. Bahkan nyawa Amir juga rela Amir berikan untuk Ibu. Ibu jangan banyak pikiran ya, nanti penyakit Ibu malah tambah parah. Tugas Ibu itu hanya doain Amir. Mudah-mudahan Amir bisa membahagiakan Ibu di hari tua Ibu ya," hibur Amir sambil bersimpu di kaki Bu Marlina. Bu Marlina sangat tersentuh oleh semua ucapan anaknya itu. "Amin ya Allah, amin ya robbal alamin," sahut Bu Marlina seraya mengusap rambut Amir dengan penuh kasih sayang. Dan kini air mata Bu Marlina pun jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Bu Marlina merasa sangat bahagia juga bersyukur karena memiliki anak yang berbakti dan sayang pada orang tua seperti Amir. Dia tidak bisa membayangkan seandainya Tuhan tidak mengkaruniakannya anak seperti Amir, mungkin di hari tuanya Bu Marlina hanya akan hidup di jalanan dan terlunta-lunta seperti seorang gelandangan. "Ibu doakan semoga kamu rezekinya lancar ya Mir," kembali Bu Marlina mendoakan Amir dan dilanjutkan dengan mencium ubun-ubun pemuda itu. Amir balas dengan memeluk sang ibu. Bagi Amir, Bu Marlina adalah satu-satunya harta yang paling berharga untuknya. Bu Marlina juga tidak menyangka jika Amir yang statusnya adalah anak bungsu akan tetapi memiliki pemikiran yang jauh lebih dewasa dibandingkan Raju, kakaknya yang sudah menikah. Ya, Raju, anak pertama dari Bu Marlina, yang sudah hidup berkecukupan, bahkan bisa dibilang mapan bersama Citra istrinya, justru tidak mau mengurus Bu Marlina yang mulai sakit-sakitan. Raju yang kini hidupnya diatur sepenuhnya oleh sang istri, bahkan kini sudah tak mau tahu lagi tentang sang ibu.
Jangankan memberi uang untuk biaya pengobatan Bu Marlina, memberi uang untuk biaya keseharian sang ibu pun Raju tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Hal ini berbanding terbalik dengan gaya hidup Raju maupun Citra yang selalu menunjukkan kemewahan dan berlimpah harta. Dulu, Bu Marlina sempat terjatuh terpleset dari kamar mandi karena penyakit vertigonya rupanya kambuh lagi. Amir yang pada saat itu tidak memiliki uang sama sekali untuk membawa sang ibu ke rumah sakit, segera mendatangi rumah sang kakak. Dia terpaksa datang ke sana dengan harapan Raju akan memberikannya uang untuk membayar pengobatan ibu kandung mereka. Namun apa yang dibayangkan oleh Amir sama sekali tidak terjadi. Baru saja kedua kakinya melangkah ke teras rumah mewah Raju dan Citra yang berlantai 2 itu, sebuah bentakan sudah lebih dulu menyambutnya. "Ngapain kamu kesini?" bentak Citra, istri dari Raju yang tahu-tahu sudah berdiri berkacak pinggang dan memandang penuh rasa tidak suka padanya. Amir yang kaget karena tiba-tiba dibentak, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Maaf Teh Citra, Raju ada," kata Amir dengan suara sedikit gemetar dan wajah yang menunduk. Mau apa kamu nyariin suami saya? Pasti mau minta duit ya?" todong Citra yang kembali berbicara dengan nada bentakan yang sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba saja lidah Amir terasa keluh, mendadak rasa takut menyergapnya. Ya, itu beralasan sebab Citra sang kakak ipar selama ini bukan hanya dikenal judes dan galak, namun juga suka merendahkan Amir dan ibunya hanya karena latar belakang keluarga mereka yang miskin. Citra lupa kalau seluruh warisan dari kedua orang tua Raju dan Amir sudah diambil semuanya oleh Raju untuk bekal dia menikah dengan Citra. Sampai-sampai rumah satu-satunya tempat tinggal Bu Marlina pun dijual oleh Raju. Akibatnya terpaksa Bu Marlina tinggal di kontrakan sederhana bersama dengan Amir karena Citra yang tidak mau tinggal serumah dengan Ibu Marlina dengan alasan ingin belajar mandiri. Padahal sebenarnya memang Citra tidak mau Raju menjadi dekat dengan ibunya sendiri. Setelah itu, Amir pun terpaksa putus sekolah dan bekerja mencari nafkah untuk dia dan sang ibu dengan berjualan bubur kacang hijau berkeliling dengan memakai gerobak. Penghasilan Amir yang tidak menentu setiap harinya membuat dia dan Ibu Marlina hidup dengan serba keterbatasan. Tadinya Ibu Marlina meminta Amir memasukkannya saja ke panti jompo karena dia tidak mau terus-terusan membebani Amir. Bahkan Amir sampai rela diputuskan oleh Wiwi pacarnya. Kalau ngomong yang bener, jangan gitu. Ya kan, kamu pasti mau minta uang sama suami saya. Jawab, bentak Citra. Kali ini kedua matanya lebih melotot. Amir masih dengan tertunduk akhirnya menjawab meski dengan badan yang masih gemetar, menahan rasa takut bercampur rasa sedih. Iya Teh, tadi ibu jatuh kepleset dari kamar mandi. Saya mau bawa ibu ke rumah sakit untuk diperiksa, tapi saya nggak punya uang Teh, kata Amir dengan nada lirih seolah menahan tangis. Enak aja, datang ke sini minta uang. Kalau kamu nggak punya uang ya jangan dibawa ke rumah sakit. Kasih aja obat warung yang murah. Gitu aja kok repot, cerocos Citra. Tapi Teh, kepala belakang ibu berdarah. Saya takut kalau nanti ada apa-apa dengan ibu, sahut Amir mencoba meyakinkan sang kakak ipar kalau ibundanya sakit dan tidak bisa hanya diobati dengan membeli obat warung. Makanya kalau miskin mah jangan banyak gaya. Biaya berobat ke rumah sakit itu kan gak murah. Kamu pikir cari uang itu gampang? Citra kembali membentak sambil menunjuk-nunjuk ke arah Amir dengan tangan kirinya. Saya mohon Teh, sekali aja, kasihan ibu. Insya Allah nanti kalau saya ada rezeki mah akan saya ganti. Amir masih mencoba untuk terus mengiba. Ia rela dimaki-maki dan dihina oleh Citra asalkan ibunya bisa diperiksa dokter. Namun lagi-lagi usahanya itu tetap tidak berhasil. Citra malah semakin menjadi menghinanya. Lagu lama, lagu orang miskin. Waktu minjem uang mah ngemis-ngemis kayak pengemis minta dikasihani. Tapi nanti giliran ditagih so galak, lebih sama debt collector. Ejek Citra. Enggak kok Teh, saya janji gak akan gitu, demi Allah, kata Amir dengan sungguh-sungguh. Jangan bobo nama Tuhan ya. Saya dan kakak kamu pokoknya gak bisa bantu. Kamu minjem aja sama yang lain sana, tandas Citra.
Tidak lama kemudian, terdengar sebuah suara dari dalam rumah disusul kemunculan sosok laki-laki yang sangat dikenal Amir dengan baik. "Siapa sih, Mah?" Muncul Raju yang sepertinya merasa terganggu dengan suara gaduh yang berasal dari istrinya sendiri. "Ini nih, Pak, adik kamu. Gak tau diri banget. Datang-datang malah minta uang. Sok-sokan lagi. Bilang nanti kalau udah punya duit bakal dibayar." Citra mendahului dengan mengadu kepada Raju. Raju terdiam, tapi tatapannya juga sinis ke arah Amir. "Saya pinjam uang bukan buat saya, A. Saya mau pinjam uang buat biaya pengobatan ibu. Tadi ibu jatuh di kamar mandi." Amir memberanikan diri menjelaskan kepada sang kakak, berharap dia mau sedikit memiliki rasa kasihan, karena bagaimanapun Bu Marlina itu adalah ibu kandung mereka. Akan tetapi, kembalilah Amir harus menelan pil pahit kekecewaan karena Raju sama saja dengan istrinya. Tanpa menyahut, Raju malah langsung kembali masuk ke dalam kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah apa yang barusan disampaikan Amir sama sekali tidak mempengaruhinya. "Ah, tuh kan, kakak kamu aja ogah minjemin duit. Ya udah, sana pergi. Saya lagi sibuk. Jangan pernah datang lagi ke sini. Ngerti?" Kata Citra yang langsung membanting pintu dengan sangat keras persis di depan wajah Amir yang masih berdiri sambil tertunduk. Brak! Dengan lesu dan langkah gontai, Amir pun lalu melangkah pulang. Dia juga membawa rasa sakit hati yang tak ada obatnya akibat penghinaan sang kakak ipar. "Maafin Amir ya, Bu. Amir gagal nyari pinjaman buat berobat ibu," keluhnya. Akibat berjalan sambil melamun, Amir pun hampir saja ditabrak oleh pengendara sepeda motor yang melaju kencang dari arah berlawanan. Kalau jalan itu pakai mata dong. Jalan di tengah-tengah, ntar ketabrak gue juga yang repot," maki sang pengendara motor yang merupakan seorang lelaki berwajah sangat. "Maaf Pak," kata Amir dengan wajah pucat. Kemudian Amir melanjutkan berjalan kaki karena jarak rumah kontrakannya dengan rumah mewah Citra dan Raju memang tidak terlalu jauh. Tiba-tiba, tak lama kemudian Amir dikejutkan oleh suara klakson mobil dari arah belakangnya. Amir sedikit heran karena dia tidak merasa berjalan di tengah melainkan di trotoar, namun mobil di belakangnya itu terus saja mengklakson dengan suara nyaring. Amir semakin menepi karena mengira mungkin mobil itu di belakangnya mau parkir di trotoar, jadi ia tidak mau menghalangi mobil tersebut. Akan tetapi, mobil itu masih terus saja mengklakson dengan suara keras hingga membuat Amir mau tak mau terpaksa menoleh ke belakang. "Sari," desis Amir dengan suara pelan, lalu ia menghentikan langkahnya. Ya, rupanya yang sedari tadi mengklakson sekencang-kencangnya itu adalah Sari, gadis yang pernah menolak cintanya. Kemudian, gadis itu tersenyum mengejek menunjukkan wajahnya tanpa turun dari mobil. "Mir, masih miskin ya kamu. Kasihan amat hidup kamu. Untung aja waktu itu aku nolak cinta kamu." Ucapnya sambil diiringi tertawa mengejek yang jelas ditujukan ke arah Amir. Sementara itu, seorang laki-laki berpenampilan perlente yang ada di samping Sari ikut tertawa dengan mimik wajah yang juga ikut merendahkan Amir. Amir tidak mau ambil pusing dengan ucapan itu karena selama ini ia sudah terlalu sering mendapat perlakuan seperti itu. Jadi bukan hanya sekali dua kali saja, maka Amir sudah kebal. Ia pun membalikkan badan dan meneruskan melangkahkan kakinya menuju rumah kontrakan. Diajak ngobrol malah pergi. Dasar gak sopan. "Yakin kamu gak mau kenalan sama Thomas, pacar aku yang tajir ini?" "Ya mana tahu Anda lowongan jadi OB atau ya tukang kebun lah ya di rumah Thomas. Kan lumayan gajinya. Daripada jualan bubur kacang hijau keliling." Suara nyaring Sari kembali terdengar mengejeknya dan kembali diselingi tawa yang sungguh makin menyilet hati Amir. Matahari mulai terbenam. Sang rembulan dengan malu-malu mulai sedikit menampakkan wajahnya di antara wajah langit yang mulai berwarna pekat. Pada saat itulah berkumandang azan maghrib. Amir yang sedang berkeliling jualan langsung menghentikan gerobak jualannya di depan sebuah masjid yang ada di tempat itu. "Alhamdulillah sudah azan maghrib, sholat maghrib dulu," gumam Amir yang kemudian meletakkan gerobaknya di pinggir tidak jauh dari lokasi tempat penyimpanan sandal di masjid. Ini bukan pertama kalinya Amir ikut sholat jamaah di masjid tersebut, jadi ia sudah merasa yakin kalau pasti aman untuk menyimpan gerobak jualannya di sana.
Setiap kali menggelar sajadah dan berdoa sesudah menjalankan ibadah sholat, Amir selalu memohon doa yang sama kepada Tuhan. Ia hanya meminta semoga ibunya diberikan kesehatan dan semoga ia bisa mendapatkan rizki yang berlimpah agar bisa membahagiakan ibunya. Begitu juga dengan doanya kali ini yang diucapkan Amir dalam hati sambil menahan sesak di dadanya. Ya, cacian dan makian dari Citra, sikap dingin dari Raju sang kakak, dan yang terakhir hinaan dari Sari. Berikan saya kekuatan agar bisa tetap bertahan dengan semua cobaan ini, ya Allah, ucap Amir pelan seraya menyusut air mata yang tanpa terasa perlahan membasahi pipinya. Amir, apa bubur kacang hijaunya masih ada? Bapak mau beli. Sebuah suara berwibawa tiba-tiba saja mengagetkan Amir, disusul dengan sebuah tangan yang menepuk pelan di pundaknya. Amir langsung menoleh. Di depannya, kini sudah berdiri Ustadz Rahman yang memandangnya sambil tersenyum dan sorot wajah yang membawa keteduhan. Ada Pak Ustadz? Masih banyak malahan, saut Amir. Wajahnya kini berubah sumringah karena akhirnya malam ini ada yang membeli dagangannya. Saya mau pesan 40 bungkus ya, buat dibagikan ke para jemaah pengajian malam ini, ba'da Isya. Bisa? Kembali wajah teduh itu menatapnya. 40 bungkus Pak Ustadz? Bisa, alhamdulillah. Sebentar ya, saya langsung bungkusin, kata Amir dengan wajah yang begitu bahagia, seraya langsung berdiri dan setengah berlari menuju ke gerobak dagangannya yang masih terparkir di luar. Namun alangkah kagetnya Amir ketika mendapati gerobaknya sudah tidak lagi berada di sana. Amir celingukan, mencari-cari sampai lupa memakai sandal, jalan berkeliling di sekitaran masjid untuk mencari keberadaan gerobaknya. Ya Allah, kemana gerobaknya? Kok hilang ya? Jangan-jangan ada yang mencuri, keluh Amir. Senyum kebahagiaan yang tadi sempat dirasakannya pun langsung lenyap tidak berbekas setelah lelah mencari kesana kemari. Bahkan Amir sampai berjalan ke jalan raya tetap juga tidak menemukannya. Akhirnya Amir terduduk lesu di pinggir jalan sambil mengacak-ngacak rambutnya sendiri sebagai pelampiasan rasa kesal, kecewa dan juga marah yang bercampur aduk menjadi satu. Sudah, janganlah ditangisi. Lebih baik kamu ikut saya sekarang. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. Amir celingukan, mencoba mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Amir baru sadar kalau saat itu ia sedang duduk tepat di depan sebuah pintu gerbang pemakaman umum yang ada di desanya. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Bila kamu ingin mengubah nasibmu dengan cepat, datanglah ke tempatku di gubuk paling ujung sebelah makam. Lanjut suara tanpa wujud itu. Bila ditelisik dari karakter suaranya itu adalah suara seorang kakek-kakek, Amir masih termenung berusaha menimbang-nimbang tawaran tersebut sampai akhirnya suara tanpa wujud itu pun kembali bergema. Kamu sayang ibumu kan, Jang? Kamu ingin membahagiakan ibumu kan? Kata suara itu lagi hingga membuat Amir tersentak. Kok dia bisa tahu soal aku dan ibuku ya? Gumam Amir. Kembali Amir terkejut karena lagi-lagi suara misterius itu menimpalinya. Aku tahu bukan hanya soal kamu dan ibumu, Jang. Tapi aku juga tahu soal kakak ipar dan kakak kandungmu yang pelit tidak mau meminjamkan uang untuk biaya pengobatan ibumu. Betul kan? Kembali suara misterius itu terdengar bergema di telinganya Amir yang penasaran sekaligus tertarik dengan penawaran dari suara misterius itu. Akhirnya memilih untuk mencoba mengikuti sarannya. Tidak ada salahnya aku coba datang ke tempat yang tadi dikatakan suara misterius itu, daripada aku pusing gara-gara baru kehilangan gerobak dan tidak membawa uang sepeser pun, kata Amir dalam hatinya. Singkat cerita, Amir pun segera masuk ke dalam kompleks pemakaman tersebut. Suasana pemakaman yang gelap gulita dan hanya mengandalkan temaram cahaya rembulan membuatnya sedikit kesulitan untuk mencari gubuk yang dimaksud suara misterius tadi. Amir juga harus menahan rasa takut karena sedari tadi bulu kuduknya terus merinding dan merasa seperti diawasi oleh banyak pasang mata dari sosok tak kasat mata. Setelah sempat berputar-putar dan tersesat sampai ke kebun singkong milik warga, akhirnya Amir berhasil sampai di sebuah gubuk beratapkan rumbia yang dicarinya sedari tadi.
Dugaan Amir benar kalau pemilik suara misterius itu adalah seorang kakek-kakek berjanggut panjang yang sudah berwarna putih keseluruhannya. Tubuhnya kurus ringkih dan hanya memakai sarung, tapi dadanya telanjang sehingga Amir bisa melihat dengan jelas tonjolan-tonjolan tulang di dadanya yang sangat kurus dan mulai keriput itu. "Masuklah, Jang." Kakek tua tersebut langsung saja mempersilahkan Amir masuk ke dalam gubuknya. Namun Amir malah hanya diam saja. Dia sepertinya merasa ragu untuk masuk. Seperti bisa membaca isi hati Amir, laki-laki tua itu pun kembali mengulangi perkataannya. "Masuklah, Jang. Di luar dingin. Nanti kamu malah sakit. Apa kamu tidak kasihan sama ibumu? Pasti ibumu sedih. Ayo, masuk," katanya seraya memberikan isyarat dengan tangan kanannya agar Amir mengikuti langkahnya. Amir tersentak kaget. Setiap kali ia mendengar hal yang berkaitan dengan sang ibu, hatinya pasti langsung luluh. Akhirnya, Amir pun mengikuti langkah si kakek tua tadi. Kini, Amir dan kakek tua itu duduk berhadap-hadapan di sebuah kursi yang sangat empuk. "Kakek siapa?" tanya Amir sambil kedua matanya terus memandang ke sekeliling rumah si kakek misterius. Amir merasa sedikit heran dengan kondisi bagian dalam rumah tersebut. Di luar hanya terlihat seperti gubuk reot yang beratapkan rumbia, namun ketika ia sudah memasuki bagian dalam, kondisinya benar-benar mencengangkan. Isi rumah kakek tersebut terlihat begitu mewah. Rumahnya begitu luas, dipenuhi dengan perabotan serba mahal dan bagus. Karpetnya saja adalah permadani yang harganya tidak murah. Bahkan rumah mewah berlantai milik Citra dan Raju pun kalah mewahnya. Hingga dalam hatinya, Amir hanya bisa berdecak kagum karena baru kali ini ia melihat ada rumah yang sebagus dan semewah ini. "Siapa aku itu tidaklah penting, Jang. Kamu boleh panggil aku Abah Sukma. Yang penting itu apa? Kamu ingin hidup enak, punya harta banyak dan usahamu bisa sukses." Kembali pertanyaan itu diajukan kakek-kakek yang mengaku bernama Abah Sukma itu. "Iya, Kek. Tapi..." Amir belum selesai meneruskan ucapannya, keburu dipotong oleh Abah Sukma. "Sudah, jangan banyak mikir, Jang. Kalau Jang Amir mau kakek bantu, asal kamu menuruti dengan persyaratan yang kakek ajukan," potong Abah Sukma dengan cepat. "Tapi apa ini cara yang aman, Kek?" tanya Amir yang masih diliputi keraguan. Sontak Abah Sukma langsung tertawa mengekeh. "Sudah pasti aman atuh, Jang. Makanya kakek tawarkan ke Jang Amir. Sudah banyak orang yang kakek bantu, dan mereka sekarang sudah hidup enak, punya banyak uang, dan tidak ada lagi orang yang menghina mereka. Bahkan kini orang-orang yang sudah menghina mereka bertekuk lutut," tandas Abah Sukma. Tiba-tiba Amir merasa sedikit tersindir karena selama ini itulah yang ia alami. Bahkan Bu Marlina, ibu kandungnya pun ikut pula mengalami hal itu. Suatu hal yang membuktikan bahwa orang hanya menghargai kita ketika kita memiliki harta. Tanpa pikir panjang lagi, Amir pun mau dan siap menyetujui semua persyaratan yang diminta oleh Abah Sukma. Rupanya Abah Sukma hanya menawarkannya untuk melakukan pesugihan celana dalam sebagai penglaris dalam usaha Amir. Pada awalnya Amir menolak karena takut ada tumbal yang harus diminta di kemudian hari. Akan tetapi Abah Sukma mencoba meyakinkan kalau pesugihan celana dalam ini sama sekali tidak meminta tumbal. "Semua ritual ini biar Abah yang melakukan. Kamu taunya beres. Tinggal mengikuti apa yang harus dilakukan ketika menjalankannya," rayu Abah Sukma. "Baik, Bah, saya ikut aja. Tapi masalahnya saya baru saja dapat musibah. Gerobak jualan saya tadi hilang dicuri orang saat saya sedang sholat maghrib di masjid. Saya juga bingung bagaimana saya bisa mulai jualan lagi," kata Amir sambil tertunduk. Di luar dugaan, Abah Sukma malah tertawa. "Gampang soal itu mah tuh, Jang Amir. Biar kakek pinjamkan dulu uang buat kamu beli gerobak dan keperluan lainnya. Kamu boleh bayar nanti bila kamu sudah berhasil jadi orang kaya. Mau?" tawar Abah Sukma dengan pandangan yang menurut Amir tidaklah biasa. Sebuah pandangan yang penuh arti dan hanya Abah Sukma yang tahu apa maksud di balik pandangannya itu. Boleh kalau tidak merepotkan Abah," jawab Amir sumringah.
Tunggu sebentar ya Jang. Lalu Abah Sukma masuk ke dalam kamarnya. Dalam hatinya Amir sungguh tidak percaya dengan apa yang saat ini ia alami. Setelah dia berkali-kali ditimpa cobaan dan juga kemalangan yang sangat menguras emosi dan kesabarannya, tiba-tiba saja datang Abah Sukma yang menawarkannya solusi, bahkan rela meminjamkannya sejumlah uang. Abah Sukma pun kembali dengan membawa segepok uang lembaran 100 ribuan. Kemudian ia letakkan gepokan uang tersebut tepat di hadapan Amir. 20 juta. Apa cukup, Jang? Tanya Abah Sukma dengan santainya. Amir kaget karena baru kali ini ia ditawari pinjaman uang sebanyak itu. 20 juta? Aduh, ini mah kebanyakan atuh bah. Jangan, saya nanti takut nggak bisa bayar. 5 juta juga cukup. Nanti saya mau cari gerobak yang bekas-bekas aja biar harganya miring, jawab Amir dengan gugup. Abah Sukma manggut-manggut. Tidak apa-apa, kamu ambil aja semuanya, gampang. Nanti soal bayarnya, kapanpun kamu sudah punya uang, kamu boleh bayar. Yang penting, kamu harus ingat, jangan sampai lupa untuk memakai celana dalam yang sudah kamu pakai untuk menjalankan ritual ini. Jangan dicuci dulu, terang Abah Sukma. Amir manggut-manggut, tanda faham maksud dari Abah Sukma. Nanti celana dalam bekas kamu pakai itu kamu masukkan ke dalam air campuran untuk merebus bubur kacang hijau yang akan kamu jual. Faham? Sambung Abah Sukma. Paham kek? Jawab Amir singkat, meski dalam hatinya dia sedikit merasa jijik karena membayangkannya. Tapi ia pun menepis semua perasaan jijik itu karena ia sudah pusing dengan semua cobaan hidup yang menderanya. Sebelum Amir pulang, tidak lupa Abah Sukma mengingatkan ketika ada seorang laki-laki yang badannya penuh bisul dan juga koreng, jangan sampai Amir mengusirnya, karena itu adalah perwujudan jin yang nantinya akan membantu melariskan usaha Amir. Ditambah lagi, Amir juga tidak boleh menyebut nama Tuhan dan juga tidak boleh beribadah. Kalau tidak, nantinya semua ritual yang sudah dilakukan Abah Sukma untuk Amir gagal total. Amir yang sudah terperdaya oleh semua bujuk rayu dari Abah Sukma lalu menyanggupi hal itu. Percuma selama ini kamu rajin ibadah, sholat, mengaji dan terus berdoa pada Tuhanmu. Tapi buktinya mana? Kamu terus saja hidup dalam kemiskinan. Kamu dan ibumu terus hidup dalam hinaan. Lalu buat apa kamu sholat dan mengaji? Kamu sholat ke masjid malah dapat musibah, tandas Abah Sukma. Dan entah kenapa dalam hatinya, diam-diam Amir membenarkan semua ucapan dari Abah Sukma. Dan setelah menerima uang pinjaman dari Abah Sukma, Amir pun bergegas pamit pulang. Ia tidak tega terlalu lama meninggalkan sang ibu menunggunya pulang. Amir heran, kenapa Abah Sukma begitu baik padanya. Bahkan ia menyuruh mengambil semua uang 20 juta itu sekalian untuk membawa sang ibu berobat ke rumah sakit. Kamu kemana aja, nak? Ibu mah dari tadi nungguin kamu pulang, kata Bu Marlina ketika melihat Amir datang. Maafin Amir, Bu. Tadi Amir habis ketemu sama teman di jalan, jadi ngobrol dulu, saut Amir berbohong. Lalu Bu Marlina celingukan ke arah depan teras kontrakan seperti sedang mencari-cari sesuatu. Gerobak jualan mau kemana, Mir? Kok nggak ada? Tanya Bu Marlina. Amir terdiam sejenak. Ia tidak mau menambah beban pikiran ibunya. Kalau ia bicara jujur, Amir pun di sini terpaksa kembali berbohong. Gerobaknya tadi Amir jual, Bu. Habis sudah butut, sudah jelek, modelnya juga sudah ketinggalan zaman. Besok Amir mau beli gerobak yang baru, kata Amir dengan sedikit rasa was-was karena ia selama ini tidak biasa berbohong, apalagi berbohong kepada ibunya. Bu Marlina manggut-manggut. Oh iya, Bu, ini Amir belikan martabak kesukaan Ibu sama obat pereda rasa nyeri sementara. Besok Amir akan antar Ibu periksa ke dokter ya, ucap Amir dengan lembut. Kamu memangnya punya uang, Mir? Berobat ke dokter itu kan biayanya mahal, kata Bu Marlina yang merasa tidak enak hati karena ia yang tidak mau menambah beban di bahu Amir. Amir hanya tersenyum. Tidak apa-apa tuh, Bu. Doain aja ya, semoga besok jualan Amir laris manis ya, Bu, pinta Amir. Bu Marlina tersenyum. Lalu Amir membimbing sang ibu masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, Amir pun sudah mendapatkan gerobak baru yang jauh lebih bagus dan juga mahal dibandingkan gerobak lamanya yang dicuri tempo hari. Seperti biasa,
Subuh-subuh sepulangnya dari pasar, Amir pun langsung merebus bubur kacang hijau dan membuat kuah kentalnya. Meskipun jijik, Amir tetap melaksanakan perintah dari Abah Sukma, yaitu memakai air rendaman celana dalam yang ia pakai. Kemudian ia campurkan air rendaman tersebut ke dalam air untuk merebus dan juga untuk membuat kuah kentalnya. Bu Marlina yang subuh-subuh ketika azan subuh baru terbangun langsung menyapa Amir. "Kamu nggak sholat subuh, Mir?" tanya Bu Marlina. Ya, Bu Marlina merasa heran. Biasanya setiap kali azan subuh berkumandang, Amir suka menyempatkan diri ikut sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya. Tapi kali ini Amir malah tetap sibuk di dapur mengaduk-aduk kacang hijau yang sedang direbusnya. "Sebentar lagi, Bu." Tanggung, Amir mencoba memberi alasan agar ibunya tidak curiga kalau Amir yang sudah terpengaruh akan ucapan Abah Sukma. Mulai hari itu memutuskan untuk tidak akan menjalankan lagi ibadah seperti yang biasa ia lakukan. "Biar ibu yang gantiin ngaduk bubur kacang hijaunya, kamu sholat subuh dulu," tawar Ibu Marlina. Akan tetapi Amir tetap menolak dengan alasan bajunya kotor, jadi nanti dia sholat subuhnya sehabis mandi saja. Pada awalnya, Bu Marlina merasa sedikit heran karena tidak biasanya Amir menolak bantuannya, tapi Bu Marlina menepis jauh prasangka buruknya itu. Amir juga tidak kalah deg-degannya. Ya, dia takut sang ibu nanti sampai tahu kalau ia memakai rendaman celana dalam untuk campuran rebusan jualannya. Pagi-pagi sekali, Amir sudah berkeliling menjual bubur kacang hijau, tapi baru saja ia meninggalkan rumah kontrakan. Tiba-tiba dua orang ibu-ibu memanggilnya. Disusul para warga yang hendak mengantarkan anaknya ke TK, juga mampir dulu untuk menikmati semangkuk bubur kacang hijau jualan Amir. "Tumben bubur kacang hijau kamu rasanya beda, Mir," celetuk seorang ibu-ibu yang sedang menikmati semangkuk bubur kacang hijau Amir bersama dengan ibu-ibu lainnya di bangku panjang yang memang disediakan oleh Amir. Amir kaget. Tiba-tiba saja ia merasa khawatir kalau ibu itu bilang rasanya aneh atau bahkan tidak enak. Memang rasanya kenapa ya, Bu? Nggak enak ya?" tanya Amir sambil deg-degan menunggu jawaban dari ibu itu. "Ih, siapa bilang gak enak? Justru mah ibu mau bilang, ini rasanya mah enak banget yang Amir. Lebih enak dibandingkan bubur kacang hijau langganan ibu," puji ibu tersebut seraya mengacungkan jempolnya ke arah Amir. Amir pun lega. Sampai akhirnya ibu itu pun minta dibungkus untuk dibawa pulang sebanyak 5 bungkus. Hal itu pun juga diikuti oleh warga lain yang sudah menikmati bubur kacang hijau jualan Amir. Amir antara kaget dan tidak percaya dengan apa yang dialaminya karena baru kali ini dagangannya laris dalam waktu singkat. Dengan hati penuh kegembiraan, Amir pun segera pulang. Dia tidak sabar untuk membagi kabar gembira ini dengan sang ibu. Bu Marlina juga ikut bersyukur atas keberuntungan yang didapat oleh Amir. Hal itu pun berlangsung terus-menerus selama berbulan-bulan, sehingga Amir pun kini tidak perlu bersusah payah untuk berdagang sampai malam, tapi dagangannya masih banyak yang bersisa seperti dulu. Sedikit demi sedikit, Amir pun jadi bisa menyisihkan sebagian keuntungannya untuk ia menyewa sebuah ruko karena ia sudah lelah kalau harus berjualan secara keliling. Apalagi saat ini para pelanggannya juga sudah semakin banyak, bahkan mereka semua rela mengantri lama demi mendapatkan semangkuk bubur kacang hijau buatan Amir. Bahkan Amir kini sudah memiliki beberapa orang karyawan untuk membantunya akibat banyaknya pembeli yang datang. Amir pun sudah bisa melunasi uang 20 juta yang dulu dipinjamkan oleh Abah Sukma. Abah Sukma pun ikut senang dan meminta kepada Amir agar tetap menjalankan semua ritual yang pernah ia perintahkan. Bila Amir sampai melanggar, maka akibatnya akan fatal. Amir manggut-manggut, tanda faham dengan maksud ucapan Abah Sukma. Amir juga sudah tidak lagi tinggal di sebuah kontrakan kecil dan sempit seperti sebelumnya. Hanya dalam waktu kurang lebih dari setahun, Amir sudah bisa membelikan sang ibu sebuah rumah yang bagus. Ruko yang sebelumnya hanya Amir sewa, kini sudah ia beli. Bahkan Amir sudah memiliki 4 cabang dan rencananya akan membuka 2 cabang baru di luar kota. Sebuah mobil juga kini sudah berhasil dimilikinya. Kesuksesan Amir ini rupanya juga sampai ke telinga Sari, gadis yang dulunya pernah menolak cintanya dan juga dulu sering menghinanya. Tiba-tiba saja Sari datang mencarinya.
Pada saat Amir baru selesai menggunting pita untuk pembukaan cabang keempat di kotanya, Amir yang dulu jelas jauh berbeda dengan Amir yang sekarang. Kali ini, dengan semua limpahan materi yang ia miliki, Amir tidak akan membiarkan ada orang yang menghina, apalagi meremehkan dia dan ibunya lagi. Maka dari itu, ketika Amir melihat kedatangan Sari yang dari kejauhan sudah tersenyum, sok ramah padanya, Amir hanya memandang sinis kepada gadis itu dan bersikap seolah-olah tidak pernah mengenalnya. Semua itu karena Amir terlalu sakit atas semua perlakuan dan hinaan dari Sari dulu ketika ia masih hidup miskin. Namun, sepertinya Sari yang tidak peduli meski sudah dicuekin Amir, ia tetap mengejar-ngejarnya. Amir, masih ingat aku kan? Kata Sari, seraya sengaja semakin mendekatkan tubuhnya ke arah Amir. Amir langsung menjauhkan tubuhnya dari Sari. Dia terlihat tidak nyaman melihat sikap agresif dari Sari. Amir akui, dulu ia memang sempat sangat tergila-gila kepada Sari, bahkan sempat berniat rela melakukan apa saja asal gadis itu mau menjadi kekasihnya. Tapi Sari malah menolak mentah-mentah cintanya. Bukan hanya menolak, Sari juga waktu itu malah menghinanya sebagai laki-laki yang tidak tahu diri. Semua penghinaan itu selalu terngiang-ngiang di telinganya sampai saat ini. Hal itulah yang membuatnya sempat minder untuk mendekati lawan jenis. Tapi sekarang keadaan sudah berbanding terbalik. Dengan semua kenyataan yang dulu pernah dialaminya, kini Amir sudah kaya, mapan, dan sukses sebagai juragan bubur kacang hijau. Saat ini, para gadis berebutan mencoba mendekatinya karena ingin menjadi pendamping hidupnya, tapi Amir masih belum merespon setiap perhatian yang diberikan oleh mereka. Amir yakin karena mereka mau menjadi pendampingnya karena silau oleh harta yang ia miliki sekarang. Saya nggak kenal sama kamu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Saya lagi sibuk, jawab Amir dengan ekspresi dingin. Sari sepertinya tidak terima dengan sikap Amir. Dia masih mencoba mengejar Amir seraya meminta maaf. Mir, jangan gitu dong. Aku tahu aku salah. Aku dulu suka ngehina dan ngerendahin kamu. Maafin aku ya. Aku nyesel, pinta Sari dengan wajah sendu. Iya, aku udah maafin kok semua kesalahan kamu. Tapi sekarang silakan kamu keluar dari sini sebelum aku panggil keamanan, jawab Amir dengan nada tegas. Amir tidak peduli meskipun Sari terus memanggil-manggil memohon agar Amir mau memberikannya kesempatan. Citra dan Raju juga rupanya ikut silau dengan kesuksesan Amir. Tanpa merasa malu sedikit pun, Citra bersama Raju tiba-tiba saja datang ke rumah mewah Amir sambil membawa kedua anaknya. Nah, ini rumahnya Om Amir, Om kalian. Om Amir hebat loh, udah jadi pengusaha sukses. Nah, Mama pengen kalian juga nantinya bisa kayak Om Amir ya, kata Citra kepada kedua anaknya saat datang bertamu ke rumah Amir. Pembantu Amir yang bernama Cejuju membukakan pintu dan sempat dibentak oleh Citra karena Cejuju sempat menanyakan dia siapa. Kamu gak sopan ya? Saya ini kakak iparnya Amir. Dan ini suami saya. Ini dia kakak kandungnya Amir. Kamu jangan gak sopan gitu ya, sampai nanyain siapa saya. Nanti saya kasih tahu Amir ponakan saya, dipecat kamu, kata Citra masih dengan nada bicara yang pongah ke arah Cejuju. Maaf Bu, saya emang gak tahu, kata Cejuju seraya meminta maaf. Tapi Citra yang pada dasarnya memang suka sombong dan merendahkan orang lain malah berteriak-teriak memanggil Amir. Cepetan, panggilin Amir ke sini. Biar saya aduin sikap gak sopan kamu tadi, ancam Citra. Iya nih, baru jadi babu aja udah belagu. Tambah Raju, rupanya sifat Raju juga tidak jauh berbeda dengan istrinya. Raju baru mau mengakui Amir sebagai adiknya dan Bu Marlina sebagai ibunya setelah Amir berhasil meraih kesuksesan. Amir yang kebetulan sudah bersiap-siap untuk berangkat keluar kota untuk mengontrol cabang baru yang belum lama diresmikannya, merasa terganggu dengan kegaduhan dari balik pintu depan. Ada apa ini ribut-ribut sih, Cek? Tanya Amir ke Cejuju seraya menghampirinya ke pintu depan. Ini Pak, Ibu sama Bapak ini marah-marah ke saya gara-gara saya tadi nanyain siapa mereka dan ada keperluan apa mau bertemu Pak Amir.
Saya malah dimarahin, diancam-ancam, kata jujur. Amir menatap tajam ke arah Citra dan Raju. Amir yang masih tidak bisa melupakan seperti apa perlakuan mereka kepadanya dulu di saat hidup melarat bersama sang ibu, hanya diam saja. Bahkan ketika Citra bersikap sok ramah dengan memanggil-manggil namanya, Amir tetap bersikap dingin. Amir, apa kabar? Ih, hebat ya kamu. Sekarang udah jadi orang sukses. Teteh mah ikut bangga, bahagia. Amir pura-pura tidak mendengar, lalu meminta kepada Cek Juju untuk menutup pintu. Tutup pintunya, Cek. Lain kali, kalau ada orang yang datang ngaku-ngaku sebagai saudara saya, jangan disuruh masuk. Pesan Amir seraya ngeloyor kembali masuk ke dalam rumah. Amir tidak memperdulikan suara Citra dan Raju yang terus memanggil-manggil namanya. Suatu hari, Amir yang sedang pergi keluar kota tiba-tiba mendapatkan kabar kalau keempat ruko miliknya tiba-tiba terbakar hebat. Amir jelas heran kenapa semua itu bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Belum selesai satu masalah, datang lagi masalah yang baru. Kali ini giliran dua ruko cabangnya di luar kota yang tiba-tiba saja terbakar hebat. Akibatnya, Amir pun harus menderita kerugian yang cukup besar karena keenam ruko itu ia beli bukan disewa. Hati Amir juga sangat terpukul ketika ia mendapatkan kabar kalau ibunya tiba-tiba saja terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Padahal sebelum Amir tinggal keluar kota, kondisi Bu Marlina sehat-sehat saja. Namun, para pemandi jenazah di belakang Amir membicarakan tentang keganjilan kondisi jenazah Bu Marlina yang terlihat membiru dan kedua matanya membelalak seperti ketakutan habis melihat sesuatu. Pasti ada yang tidak beres ini, keluh Amir. Amir lalu pergi ke tempat Abah Sukma. Dan anehnya, dia sama sekali tidak bisa menemukan gubuk tempat tinggal Abah Sukma tersebut. Padahal Amir yang sebelumnya sudah 2 kali datang ke sana masih hafal di mana posisi gubuk Abah Sukma itu berada. Amir sudah memanggil-manggil Abah Sukma hingga suaranya serak, namun yang ia cari tidak jua ketemu. Amir pun akhirnya memutuskan pulang kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Amir justru kaget ketika mendapati warga sudah berkerumun di depan rumah mewahnya. Warga bilang rumah Amir juga kebakaran. Namun anehnya, meskipun kebakaran itu terjadi begitu hebat, akan tetapi api sama sekali tidak menyambar ke rumah warga yang berdempetan dengan rumah Amir. Keganjilan ini juga bisa dirasakan oleh Amir. Ya, Amir tidak tahu kalau penyebab musibah yang menimpanya itu adalah gara-gara salah seorang karyawan ruko cabang bubur kacang hijaunya pada malam hari. Ketika ruko itu akan tutup, tiba-tiba saja kedatangan seorang pria bertelanjang dada dengan kondisi yang sangat menjijikan. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bisul, borok, dan koreng yang menebarkan bau busuk. Saking jijinya, sang karyawan pun mengusirnya. Ia tidak tahu kalau itu adalah pantangan untuk pesugihan celana dalam yang dilakukan oleh sang majikan. Bahkan sudah diwanti-wanti dengan keras oleh Abah Sukma. Amir menyesal. Ibunya yang sangat ia sayangi melebihi apapun justru malah akhirnya meninggal dunia karena dijadikan tumbal oleh jin perewangan Abah Sukma yang berwujud laki-laki korengan yang pernah mendatangi ruko Amir. Hal itu Amir ketahui dari Ustadz Rahman yang sempat didatangi oleh arwah Bu Marlina yang terus meminta tolong kepada Ustadz Rahman. Kondisi tubuhnya dirantai oleh sesosok laki-laki tinggi besar yang berbulu lebat. Bu Marlina pun terus diseret dan dipukuli oleh sosok itu. Amir yang merasa frustasi dan tidak bisa menerima kenyataan juga merasa kecewa karena telah bersekutu dengan jin, justru malah makin menghancurkan hidupnya, serta membuat ia harus kehilangan sosok yang paling dicintai, yaitu ibunya. Keesokan harinya, Amir ditemukan oleh warga. Tubuhnya sudah tergantung dengan seutas tali tambang yang menjerat lehernya di atas pohon milik warga. Berkorban untuk kedua orang tua dan orang-orang tersayang adalah sebuah kewajiban. Meskipun tidak semua orang mampu melakukannya, tidak sedikit kita temui anak yang malah menelantarkan orang tuanya di masa tuanya. Sang anak sudah tidak mau peduli lagi, bahkan memasukkan mereka ke panti jompo. Namun banyak juga anak yang terus berbakti kepada kedua orang tuanya dan ikhlas merawat mereka di hari tua tanpa mengeluh, bahkan rela mengorbankan segalanya.
Akan tetapi, ketika berbakti pada orang tua namun memilih jalan yang salah bahkan melanggar norma agama, itu adalah suatu tindakan yang kurang terpuji. Niat baik dan mulia, tapi bila dilakukan dengan memakai cara yang salah, tetap akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti yang tertuang dari kisah barusan. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Ibu Neneng Dewi NS, penulis asal Garut, Jawa Barat. Luar biasa, ini keren banget kisahnya ya. Udah lama juga ya kita nggak meng-up kisah-kisah seperti ini, pesugihan warung makan, dan kali ini adalah warung bubur kacang hijau. Dan tapi di sini kita kasih keterangan dulu ya, bahwasanya tidak semua tukang bubur kacang hijau ataupun warung-warung makan lainnya seperti, tidak semua, hanya oknum-oknum tertentu saja. Dan kisah kali ini sungguh luar biasa ya, syarat dengan makna-makna kehidupan dan banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Ya sekali lagi, untuk masalah impitan ekonomi lah yang membuat seseorang akhirnya terjerumus ke dalam lembah hitam yang mana akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Pesugihan tidak akan pernah memberikan ending yang baik. Seandainya ada sesuatu yang mewah, membahagiakan segala macam, itu hanya sifatnya fana ya, sementara. Dan di sini memang misterinya adalah Abah Sukma. Abah Sukma itu apakah dia benar-benar manusia ataukah dia makhluk gaib ya? Masih menjadi misteri di sini karena memang Amirnya sendiri tidak bisa menemukan kembali Abah Sukma. Dan apa yang terjadi terhadap Amir ini sungguh-sungguh apa ya? Ya manusia, dia tidak kuat ya menghadapi segala cobaan itu. Ya memang kemiskinan, hinaan, bahkan dicampakkan oleh saudara kandungnya sendiri, dicampakkan oleh orang yang pernah ia cintai, dihina oleh semuanya, dan itu yang membuat dia akhirnya terperosok ke dalam lembah hitam, lembah kenistaan. Semoga kita semua dijauhkan dari itu semua. Dan buat Bu Neneng, terima kasih, kisahnya keren banget. Ditunggu lagi Bu Neneng ya, kisah-kisah selanjutnya yang tidak kalah serunya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.